semester itu bertemu dengan saya, kemudian setengah semester berikutnya bertemu dengan materi dari BPV. Jadi saya nanti akan lebih banyak membahas terkait dengan ekoturism, kalau BPV lebih membahas terkait dengan mass tourism. Pertama kita belajar dulu apa itu pariwisata. Ada prinsipnya pariwisata berbeda dengan travel itu sendiri. Tourism tidak sama dengan travel. Jadi tourism lebih kepada travel for pleasure, gitu ya. Kemudian perlu kita sepakati bersama bahwa mass tourism tidak sama dengan ekoturism. Kalau mass tourism itu lebih melihat sebuah kawasan itu punya potensi secara ekonomi, maka kemudian dikembangkanlah potensi ekonomi itu. Jadi lebih melihat dari sisi ekonominya, bagaimana mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin sehingga berdampak ekonomi lebih bagi kawasan tersebut. Kalau ekoturism lebih kepada bagaimana dampak positif itu seimbang antara ekonomi, ekologi, dan sosial. Jadi dampak ekonomi itu merupakan dampak sekunder dari pengembangan dari lingkungan atau ekologi dan sosial yang ada di dalam sebuah kawasan. Kemudian kapan kita bisa membentuk sebuah pariwisata, di mana dan kapan? Ya, kita perlu melihat unsur penting membentuk pariwisata di sana. Yang pasti kita bisa mengembangkan sebuah kawasan menuju pariwisata, itu harus ada atraksi yang ditawarkan, kemudian ada fasilitas yang memadai, kemudian ada aksesibilitas menuju destinasi, kemudian ada informasi dan promosi di sana. Kemudian siapa yang bisa kita libatkan dalam pariwisata? Karena ada pemerintah, swasta, masyarakat, dan NGO atau LSM. Ketika sebuah kawasan itu dikembangkan sebagai mass tourism, maka swastalah yang lebih dominan berkontribusi di sana. Kemudian ketika sebuah kawasan kita kembangkan sebagai ekoturism, maka bisa jadi ada NGO, masyarakat, dan pemerintah yang bisa dilibatkan. Kemudian kenapa sih kita perlu mengembangkan pariwisata? Di sana ada beberapa quote terkait dengan pariwisata. Kemudian Islam sendiri punya sejarahnya terkait dengan bagaimana istilahnya mengemas sebuah kawasan nantinya, itu menjadi dasar kita ya. Beberapa kajian ini menjadikan pariwisata itu tidak hanya kemasannya memberikan sebuah atraksi yang mengesankan saja, tapi juga bagaimana atraksi yang kita hadirkan itu memberikan edukasi, kemudian pembelajaran, pengalaman baru, kemudian bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Nah, ini beberapa dampak secara makro ya, pariwisata terhadap negara-negara di dunia. Kemudian pariwisata itu sendiri ada kalanya punya perubahan yang karakternya naik atau turun, itu disebabkan oleh berbagai faktor. Ada ekonomi, politik, dan sosial, itu sangat mempengaruhi bagaimana kunjungan seseorang itu terhadap sebuah kawasan. Ini data terkait dengan kunjungan wisatawan, gitu ya, dari mana mereka paling banyak berasal dan daerah mana atau negara mana yang paling banyak dikunjungi. Nah, ini karakter perubahannya. Kemudian ini terkait dengan tourism dan SDGs. Bagaimana SDGs atau Sustainable Development Goals ini merupakan sebuah acuan bersama negara-negara dunia di dalam perencanaan pembangunan negaranya, itu harus didasarkan kesepakatan terhadap poin-poin penting SDGs itu.
Sedangkan pariwisata sendiri ada di bawah goals 8, 12, sama 14, di mana tujuan utamanya sangat terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, kemudian responsibility dan konsumsi dan production, kemudian kehidupan bawah laut, seperti itu. Kemudian kenapa sih pariwisata itu penting? Di sini terkait dengan pengembangan sebuah kawasan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kemudian perlindungan terhadap lingkungan binaan, terus sejarah, kemudian penciptaan sebuah perdamaian dan keamanan dunia. Jadi tourism itu ternyata tidak hanya sekedar tourism, gitu ya, much more than you imagine. Gitu. Ini beberapa isu yang sedang digaungkan ya negara-negara dunia, bahwa tourism itu tidak hanya sekedar tourism, banyak isu yang terkait di sana. Kemudian ketika kita melakukan traveling, kemudian tourism ada di sana, itu ada faktor penting terkait dengan responsibility, itu ya, di dalam kunjungan kita. Seperti itu. Oke, selama setengah semester bicara terkait dengan ekoturism. Apa itu ekoturism? Konsepnya seperti apa? Bagaimana menciptakan ekoturism itu? Kemudian mass tourism. Apa itu mass tourism? Konsepnya seperti apa? Terus kemudian bagaimana untuk merencanakan sebuah mass tourism, gitu ya. Kau masih. Nah, minggu ini kita akan bicara terkait dengan ekoturism. Nah, saya lanjut ke slide berikutnya. Bisa melihat slide saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, apa? Judulnya apa? History of Ecotourism. What is ecotourism? Oke, jadi kita akan pertemuan kedua, kita akan bicara terkait dengan sejarah dari ekoturism, kemudian apa itu ekoturism, kemudian kriteria dan prinsip dari ekoturism itu. Kemudian pertama terkait dengan sejarah perkembangan ekoturism. Ya, jadi pertama terkait dengan kesadaran terkait dengan potensi yang ada, kemudian dikembangkan untuk pariwisata. Ternyata tidak keseluruhan itu berhasil. Ada dampak-dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan lingkungan binaan di sana, gitu ya, akibat adanya wisata secara massal itu. Maka kemudian tumbuhlah konsep pengelolaan pengunjung atau wisatawan yang berkelanjutan, kemudian diadopsi oleh industri pariwisata, gitu ya, sehingga muncullah konsep wisata berkelanjutan. Awalnya dari situ. Jadi tahun 60-70-an lebih ke bicara wisata ekologis ya, menikmati alam, reservasi dan konservasi, kemudian ada ekowisata murni, ada perubahan di sana bergeser terkait dengan upaya pembelajaran dan pendidikan, penambahan di sana. Kemudian ada upaya untuk memanfaatkan manfaat sosial ekonomi pada masyarakat. Kemudian tahun 90-an ekowisata berkembang, gitu ya. Tidak hanya pembelajaran pendidikan menikmati alam atau pembelajaran edukasi, kemudian konservasi alam dan budaya, manfaat sosial ekonomi juga, tapi juga perhatian khusus pada masyarakat adat. Nah, ini faktor yang melatar belakangi ekowisata. Paling enggak sebenarnya sudah ada bayangan dari kalian ya, dari minggu pertama tadi sudah sedikit saya jelaskan, kemudian masuk ke ekowisata. Jadi ada kesadaran dampak negatif wisata massal di sana, kemudian ada wisata
outdoor dan petualangan yang potensial untuk dikembangkan, kemudian kesadaran dan pembentukan kawasan lindung, meningkatnya gerakan lingkungan global, hipotesa pendapatan alternatif gitu ya bagi masyarakat setempat, kemudian peningkatan wisata di negara berkembang sehingga muncullah dari faktor-faktor itu yang melatar belakangi munculnya adanya ekowisata. Pertama, sebelum bergerak ke ekowisata, kita belajar terkait dengan sustainable development sendiri. Jadi sustainable development kalian sudah pasti mengenal ya. Ada irisan keilmuan di sana antara ekonomi, ekologi dan sosial. Jadi bagaimana sebuah kawasan dikembangkan secara sustainable development, berarti kawasan itu dikembangkan pengembangannya ya memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial dan ekologi. Tidak boleh hanya ekologi dan sosial saja, tidak boleh secara ekologi dan ekonomi saja. Nah, seperti itu. Tiga elemen ini harus saling berkaitan. Seperti itu. Ini merupakan rating ya dari orang ketika memilih liburan itu apa saja sih yang perlu diperhatikan gitu ya. Adanya keamanan, destinasi wisata, kemudian ada beberapa hal di sana yang diperhatikan. Faktor ketiga adalah kecantikan alam lingkungan yang ditawarkan. Itu menjadi suatu hal yang menarik untuk dikunjungi. Kemudian beranjak dari ini tadi sustainable development, kemudian adalah ekoturism ini tadi. Jadi untuk kalau sustainable development itu kan pengembangan kawasan secara makro. Ketika dibawa ke ekoturism ya 3 poin itu dibawa ke pariwisata atau prinsipnya seperti itu. Ini ada beberapa teori terkait dengan ekoturism. Di sana ada perhatian terkait dengan alam, lagi-lagi sejarah, edukasi, interpretasi terhadap natural environment, kemudian ekologi, ecologically sustainable, gitu ya, seperti itu. Ini tidak jauh berbeda dengan yang namanya sustainable development tadi. Ini berdasarkan dari ekoturism menurut WTO. Di sana ada all nature-based forms of tourism, kemudian edukasi and interpretation features, kemudian locally owned business, kemudian minimize negative impact on the natural and socio-cultural environment, kemudian support of maintenance of natural areas. Jadi bagaimana perhatian terhadap alam, edukasi, kemudian kepemilikan lokal, nah ini menjadi faktor penting terhadap ekoturism, pengembangan kawasan wisata ya, kemudian dampak negatif terhadap lingkungan dan socio culture itu juga diperhatikan. Seperti itu. Ini teori lain, apa sih ekoturism itu? Jadi lagi-lagi perhatian terhadap alam, kemudian bentuk pertanggungjawaban terhadap lingkungan sosial itu sangat diperhatikan. Ini saya sarikan dari International Ecotourism Society bahwa ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah-daerah alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat setempat dan melibatkan interpretasi serta pendidikan lingkungan hidup. Nah, ini tadi ya saya bilang bahwa ekoturism diturunkan dari sustainable development, di mana di sana 3 kata kunci terkait dengan environmental conservation, kemudian profitable, kemudian community participation ada di sana. Nah, ini terkait dengan konseptual model of ecotourism, di mana secara makro, mass tourism kita baca sebagai unsustainable ecotourism, kemudian sustainable ecotourism kita baca sebagai alternative tourism, di mana dia menawarkan
socioculture tourism, adventurous tourism, kemudian ada ekoturism itu sendiri. Bagaimana keterhubungan antara ekoturism terhadap bentuk lain dari tourism itu sendiri? Kalau berdasarkan teorinya Hill and Gill tahun 2009, dia membagi tourism itu sendiri menjadi dua. Mass tourism itu lebih kepada bagaimana memberikan banyak wisatawan, menghadirkan wisatawan secara banyak. Kemudian alternatif tourism lebih berbicara small scale sustainable activities seperti itu. Kemudian ekoturism itu ada di natural area tourism di sana, di mana ada perpotongan irisan antara ekoturism itu ada dalam tourism swaka marga satwa, ada adventure tourism. Nah ini ya. Kemudian perbedaan antara karakteristik antara mass tourism dan ekoturism itu prinsipnya seperti apa? Ini ya, yang kiri itu karakteristik dari mass tourism, yang kanan karakteristik dari ekoturism. Jadi kalau mass tourism itu lebih bicara grup besar, gitu ya, small group besar. Kalau ekoturism lebih ke small group of visitors, jadi banyak sedikitnya pendatang. Terus seperti itu. Kemudian karakteristik mass tourism itu lebih ke urban, ekoturism itu lebih karakteristik yang rural. Kemudian mass tourism lebih bicara bagaimana marketing activities-nya juga berbeda. Jadi mass tourism lebih ke general marketing activities, kalau ekoturism ke eco marketing activities. Kemudian terkait dengan harga yang ditawarkan juga ternyata berbeda, karena kalau mass tourism itu kan akhirnya biayanya jadi murah karena melibatkan orang banyak dan karakternya wisata yang atraksi wisata yang dihadirkan juga sesuatu yang lebih simpel seperti itu. Kemudian manajemennya, kemudian hubungan antara pengunjung dan lokal community itu juga karakteristiknya berbeda, gitu ya. Kalau ke ekoturism itu ada hubungan personal antara pendatang dan lokal community, kemudian bagaimana intensif development of tourism facilities jika dibawa ke mass tourism. Kemudian karakteristik dari ekoturism itu lebih ke reduced development of tourism facility. Jadi ketika pengembangan kawasan itu lebih ke mass tourism ya, mungkin nanti akan banyak fasilitas-fasilitas baru yang harus kita tawarkan, menarik, atraktif, seperti itu. Kemudian kalau ke ekoturism lebih pengalaman keaslian dari karakter lokal itu sangat lebih menarik dibandingkan sesuatu yang hanya permukaan saja, gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, ini prinsip dari ekoturism menimbulkan dampak fisik, sosial, perilaku, psikologis, kemudian membangun kesadaran lingkungan, budaya, dan rasa hormat, memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan tuan rumah, memberikan manfaat keuangan langsung bagi konservasi atau pelestarian lingkungan hidup, kemudian menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal dan industri swasta, memberikan pengalaman interpretatif, mengesankan bagi pengunjung untuk meningkatkan sensitivitas politik lingkungan sosial dan daerah tujuan wisata, kemudian mengoperasikan fasilitas atau infrastruktur dengan meminimalkan dampak lingkungan, kemudian mengakui hak-hak, keyakinan spiritual komunitas adat dan memberdayakan mereka. Ini saya sarikan dari beberapa pengertian dari ekoturism dan prinsip-prinsip ekoturism sebelumnya dari luar. Ketika kita mau merencanakan pengembangan kawasan wisata secara ekoturism, apa saja yang bisa kita tawarkan sebagai aktivitas gitu ya, atau atraksi wisata yang bisa kita tawarkan dalam ekoturism itu.
apa saja, kemudian bagaimana dampak dari ekoturisme itu. Nah, ini contohnya. Ini bagi orang yang ada sudah biasa hidup gitu ya di tepi pantai, ini sesuatu yang biasa. Tapi ternyata bagi turis-turis, entah itu domestik ya atau mancanegara, ini banyak hal yang bisa ditawarkan sebagai paket ekowisata. Mulai dari apa? Ada matahari di sana. Nah, jadi ada sunset, sunrise, gitu ya. Kemudian aktivitas yang namanya menjaring ikan itu bagi masyarakat asli setempat itu sesuatu yang biasa, bahkan membosankan gitu ya. Tapi ternyata bagi wisatawan yang tertarik dengan ekoturisme ini sesuatu yang menarik. Bagaimana sih caranya nelayan itu mencari ikan di laut? Gitu. Kemudian cara untuk mengembangkan layar, gitu ya, layar perahu, gitu ya. Itu seperti apa? Bagaimana mereka belajar terkait dengan membaca angin? Nah, seperti itu. Itu juga sesuatu yang menarik untuk ditawarkan sebagai paket wisata. Tipologi of ecotourism. Di sana ada culture, adventure, kemudian swaka marga satwa yang bisa ditawarkan ya. Culture ini sangat terkait dengan juga histori yang bisa ditawarkan sebagai atraksi wisata. Nah, ekowisata sendiri ada spektrum mulai dari sesuatu yang soft sampai hard, gitu ya. Kalau biasanya orang-orang awal-awal, terutama yang lokal ya, oke, saya mau ekoturism, gitu ya, semangat ekoturism. Tapi pada prinsipnya biasanya masih sesuatu yang soft, gitu ya. Pengennya ya, kalau wisata ya sesuatu yang nggak berat lah, nggak capek lah, gitu ya. Kalau wisatawan luar karakternya berbeda. Ya, mereka benar-benar pengen mencari sesuatu yang baru yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Nah, ini sebuah peluang ketika kita menawarkan pariwisata secara ekoturisme bahwa bagaimana sih orang wisatawan itu mencari informasi atau berwisata. Itu biasanya mereka ketika ingin berwisata, apa yang mereka lakukan pertama kali? Itu ada beberapa karakter di sana. Ada yang dari mulut ke mulut, kemudian mendatangi travel agent, gitu ya. Kemudian ternyata ada karakteristik di sana juga, mereka mencari secara online, gitu ya, melakukan riset secara online. Terus kemudian ini juga terkait dengan potensi kita untuk mengemas kawasan itu secara ekowisata. Itu kita dapatkan bahwa ternyata ketika mengunjungi sebuah destinasi wisata, apa yang menarik ya untuk berkunjung? Itu pertama terkait dengan pemandangannya, culture-nya, kemudian makanannya, arsitekturnya, kemudian apa istilahnya, berhubungan langsung dengan masyarakat lokal. Nah, ini kesemuanya ya, faktor-faktor yang paling tinggi ini bisa kita kemas di dalam paket ekowisata, gitu ya. Sehingga nantinya dari potensi yang ternyata lebih banyak ya, kita risetnya ini ternyata bisa memberikan dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat. Ada peluang yang cukup besar untuk mengembangkan sebuah kawasan untuk ke arah ekowisata. Dan untuk mengembangkan sebuah kawasan wisata secara ekowisata, kita tidak memerlukan suatu biaya yang sangat besar seperti itu. Jadi kalau kalian mungkin ke Bali gitu ya, lagi ngobrol sama tour guide-nya gitu ya, mereka ketika kita tanya apa yang baru, apa yang kira-kira bisa kita kunjungi selain yang sudah pernah kita kunjungi, mereka biasanya tahunya itu dari
turis-turis mancanegara, nah, lokasi baru di sini. Nah, karena mereka karakteristiknya yaitu tadi ya, risetnya, kemudian mereka suka berkunjung itu tanpa tour guide yang selama ini ada, jadi mereka sukanya apa ya istilahnya, trial and error gitu ya, busuk-busuk gitu, sehingga mereka menemukan sesuatu yang baru, benar-benar karakter lokal, kemudian sesuatu yang original yang mereka benar-benar inginkan. Jadi kadang itu kita melihat foto-foto baru dari tempat-tempat wisata itu ternyata tidak didapatkan dari orang-orang lokal. Misalnya contohnya yang di Lumajang kemarin ada tempat wisata apa? Air terjun apa? Halo? Tumpak Sewu apa Bu? Oh ya, itu dulunya kan juga kita dapatnya itu kan dari bukan wisatawan lokal kan ya. Kenapa menjadi viral? Itu awalnya juga dari wisatawan yang internasional gitu. Kemudian viral baru wisatawan lokal datang ke sana, gitu kan ya. Ini ekoturism activity yang bisa kita tawarkan terhadap sebuah kawasan. Apakah ada potensi terkait dengan hal-hal berikut ini? Nah, ini dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Pada prinsipnya industri pariwisata itu ada hal-hal yang harus kita siapkan terkait dengan akomodasi, transportasi, daerah tujuan wisata, terus kemudian pengatur perjalanan, organisasi pariwisata, gitu ya, baik pusat dan daerah. Jadi pada prinsipnya pariwisata ada alam, budaya, dan buatan. Nah, buatan ini nanti lebih ke mass tourism, bagaimana konsepnya itu belajar dengan Bu Vivi ya. Kemudian mass tourism itu sebenarnya juga bisa berbasiskan alam dan budaya, tapi di sana terkait dengan tingkat kedalaman untuk dibawa ke atraksi yang ditawarkan, perbedaan antara mass tourism dan ekoturism. Terkait dengan mass tourism, alam ya, di mana berbasiskan alam, di sana ada hutan dan perairan darat, hanya sebatas pada camping, fishing, terus pemandangan alam gitu ya. Nah, ini ketika kita bereksplorasi terkait dengan wisata ekoturism, ada beberapa hal yang bisa ditawarkan dengan tingkat kedalaman eksplorasi yang lebih seperti itu. Gunung vulkanik gitu ya, vulkanik ini sekedar pemandangan, camping. Nah, kalau ekoturism bisa dibawa ke sampai trekking gitu ya, terus camping gitu, terus hari ke lautan hanya sekedar renang, camping, bisa kita tawarkan ke ekoturism, lebih ke surfing dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di bidang budaya, culture, kalau kita bawa ke mass tourism, di sana bisa kita tawarkan atraksinya. Kalau wisata massal itu ke kehidupan masyarakat ya, living culture-nya hanya sekedar mengunjungi kawasan tersebut, kemudian foto-foto, terus kemudian ketika ada potensi peninggalan sejarah ya. Kalau mass tourism itu lebih ke ya mengunjungi, foto-foto, kemudian belajar sejarahnya. Kalau ke ekoturism kita belajar terkait dengan bahasanya seperti apa. Kemudian ada nggak pengobatan tradisional yang bisa kita pelajari? Bagaimana musik atau tarian tradisional mereka? Nah, ini bisa kita ajarkan, kita tawarkan kepada wisatawan tersebut, gitu ya. Kemudian terkait dengan peninggalan sejarah tidak hanya mengunjungi foto-foto, oh ini dijelaskan sejarahnya begini, nggak seperti saja. Tapi juga bagaimana terkait dengan riset-riset arkeologi, riset arsitekturnya, kemudian lebih ke pilgrimage, ini lebih ke sejarah seperti itu ya. Nah, itulah. Ini beberapa
karakter ekowisata yang bisa kita tawarkan, contohnya adalah terkait dengan pembuatan sabun secara alami, nah seperti itu. Jadi pengenalan teknologi-teknologi sederhana kepada masyarakat itu sebenarnya bisa loh dijual sebagai paket wisata, gitu ya. Sebenarnya kan masyarakat lokal kita terkait dengan batik, gitu ya, itu punya kearifan lokal yang bisa dijual, gitu ya, kepada wisatawan. Kadang masyarakat kita itu nggak melihat potensinya, menganggap sesuatu itu sebagai sesuatu yang sudah terbiasa atau sesuatu yang sebenarnya masyarakat di luar sana nggak tertarik kayak gini karena sekarang sudah banyak yang mudah, gitu ya. Padahal misalnya pengolahan kopi secara tradisional, atau misalnya terkait dengan apa ya contohnya. Oke. Kemarin terkait dengan misalnya garam. Kalau masyarakat kenalnya kan lewat gitu ya, di pesisir itu ya garam itu air laut yang dikeringkan, sudah selesai. Tapi sebenarnya ada cara-cara tradisional terkait dengan belajar memproduksi garam secara tradisional, itu menarik sebenarnya, gitu ya. Ketika anak saya, kalau saya ajak ke area pantai timur Surabaya, gitu ya, ternyata sangat tertarik untuk belajar bagaimana membuat garam. Nah, itu sebenarnya masyarakat lokal sudah biasa, tapi ketika dijual ke paket wisata edukasi itu sebenarnya bisa menghasilkan, gitu ya. Tidak hanya garam selesai. Garam itu juga bisa, sekarang kan industri garam bisa diolah jadi kecantikan, pengobatan. Nah, kenapa nggak dibawa ke sana, gitu ya? Bisa dikemas menjadi paket wisata edukasi, sehingga nilai ekonomis garam itu nanti meningkat, gitu ya, tidak hanya untuk konsumsi bumbu, gitu ya, industri garam itu saja, tapi menjadi tingkat lebih naik. Yang kanan ini bagaimana bangunan-bangunan tradisional itu juga ketika kita tawarkan wisata sebenarnya sesuatu yang menarik, kearifan lokal, sesuatu yang tidak biasa mereka temui di lingkungan mereka, itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dijual menjadi atraksi wisata. Biasanya memang yang tertarik untuk ke ekoturism itu lebih ke wisatawan bukan domestik ya, wisatawan internasional pasti, terkait dengan waktu. Biasanya wisatawan domestik itu karakternya sebentar, uangnya sedikit, ya udah selesai, gitu ya. Orang-orang ya saya nggak tahu ya karakternya orang-orang tajir yang ada di Indonesia itu apakah tertarik untuk belajar ekoturism di Indonesia, gitu ya. Ataukah mereka tertarik membawa uang mereka keluar daripada membawa uang mereka untuk belajar terkait dengan ekoturism yang ada di Nusantara. Jadi belajar budaya, kehidupan alamnya, soal kesatuannya, seperti itu. Ini paket-paket wisata yang ada di luar ya. Mereka memberikan paket terkait dengan River Fisherman Tour, kemudian ada Eco Sunrise Tour, kemudian ada sunset, gitu ya, ada sunset tour, kemudian bagaimana belajar terkait dengan menjadi petani dan nelayan, itu sesuatu yang menarik. Nah, ini yang atas dua, teratas itu bisa pakai atraksi wisata yang mungkin barusan ini ya cukup viral, itu bagaimana mengubah sungai yang awalnya kotor penuh dengan sampah, gitu ya, itu kemudian diberikan ikan di sana, dikembangbiakkan ikan di sana, sehingga menjadikan masyarakat itu sadar wisata, sehingga kemudian
sungainya menjadi bersih seperti itu. Kemudian dari bawah itu ada upaya dari Wakil Bupati Sulasa saat melakukan penebaran benih ikan nila di bantaran sungai, gitu ya. Mungkin secara kasat mata, secara sekilas ini membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat, jelas, gitu ya. Secara ekologi mungkin iya, tapi kita juga perlu melihat di balik itu semua, gitu ya. Apakah ketika ikan koi kita taruh di sungai itu tidak membawa dampak bagi ekosistem sekitarnya, gitu ya? Itu harus dievaluasi. Kalau sekilas mungkin membawa dampak baik, gitu ya. Tapi kita juga perlu melihat yang bawah ini juga. Ini ikan nila. Kita harus melihat ikan nila itu sebenarnya ekosistemnya harusnya ada di mana. Ikan nila ketika kita tebar di sungai itu sebenarnya membawa dampak positif atau negatif bagi ekosistem sungai itu sendiri yang karakternya sebenarnya alami. Itu harus kita lihat, gitu ya. Ya, beberapa hari terakhir lah, ketika banyak calon-calon petinggi, calon-calon pimpinan, gitu ya. Ini kan masa-masa sudah kampanye terselubung, gitu ya. Ini banyak sekali yang sepertinya membungkus suatu kebaikan, tapi tidak mempelajari dampaknya secara panjang itu seperti apa, gitu loh. Ya kita ya nanti ya ketika kalian jadi pembisik politikus itu tolong benar-benar perhatikan ketika Anda berbuat sesuatu itu, tolong benar-benar apakah ini berdampak positif atau malah berdampak negatif bagi lingkungan Anda, itu tolong diperhatikan dengan sangat. Nila itu kan sebenarnya ekosistemnya bukan di sungai, atau saya yang salah? Silahkan. Oke, ini dampak positif dan negatif dari tourism secara makro, ya, terkait dengan fiskalnya, kemudian ke sumber dayanya, kemudian income, kemudian terkait dengan sharing pendapatannya. Nah, saya tidak akan membahas terkait dengan yang ada di sisi kiri, tapi saya ingin membahas terkait dengan di kota sisi kanan ini. Bagaimana pariwisata itu sangat berdampak terhadap struktur populasinya. Kemudian di sana ada rural urban transformasi populasinya. Kemudian beberapa hal yang ingin saya garis bawahi terkait dengan moral di sana yang berubah, ya, di samping rural urban. Jadi ketika pariwisata itu dikembangkan, itu membawa dampak pemanfaatan penggunaan lahan bagi kawasan sekitar daerah wisata itu. Kemudian perubahan secara sosial itu berdampak terhadap perilaku masyarakat setempat. Kemudian berdampak terhadap kepemilikan lokal. Ya, seperti kalian sudah tahu ya, misalnya di Bali, kepemilikan tanah di area pesisir pantai itu sekarang paling banyak siapa? Walaupun sudah ada aturan bahwa dari pemerintah setempat ya, bahwa lahan itu harus dimiliki oleh masyarakat setempat. Sudah sampai segitunya ya aturan itu dibuat. Tapi ternyata bagaimana ya, aturan itu sesuatu yang bisa diakali ternyata. Nah itu ya, walaupun awal ada aturan itu, ternyata juga gimana caranya tetap saja lahan itu akhirnya dipunyai oleh bukan masyarakat setempat.
Nah, seperti itu. Kemudian itu tadi ya, perubahan penggunaan lahan, akhirnya muncul lahan-lahan budidaya baru, pemanfaatan baru di luar yang seharusnya ditetapkan. Misalnya areanya awalnya seharusnya ini area konservasi, berubah menjadi area budidaya. Kemudian terkait dengan karakteristik, karena saking seringnya ada komunikasi antara masyarakat lokal dengan pengunjung, maka kemudian ada perubahan perilaku. Ketika perubahan perilaku ini ada di pihak wisatawan, itu sesuatu yang positif gitu ya. Jadi kemudian masyarakat pendatang itu punya unggah-ungguh terhadap masyarakat lokal, menghargai gitu ya, sebagai bentuk responsibility-nya. Tapi kemudian ketika masyarakat lokal ini memberikan bentuk penghargaan yang lebih, itu penyesuaian gitu ya, sehingga kemudian ada penyesuaian terhadap perilaku masyarakat pendatang. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang tidak kita inginkan. Bagaimana kemudian masyarakat lokal muda-muda Bali itu ya, itu sekarang berubah karakternya. Ini kan sebagai dampak dari pariwisata itu sendiri. Kemudian kalian mungkin sudah tahu ya, di Venesia itu juga sekarang masyarakat lokalnya ada di mana? Bukan di situ lagi. Masyarakat lokal yang di sekitar area wisata itu ya, mereka sekarang hanya mengontrak gitu ya. Istilahnya malah sekarang jadi pendatang di area wisata itu. Properti-properti yang ada di pusat kegiatan wisata itu malah dimiliki oleh bukan orang lokal. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak kita inginkan ketika basic kita adalah ekoturisme. Ini dampak-dampak dari ekoturisme, dari tourism terhadap lingkungan sekitar kita. Itu ada dampaknya terhadap ekosistem, mungkin soil, vegetasi, air, udara, mungkin suatu satwa yang ada di lingkungan kita. Nah, ini benefit dari ekoturisme secara lokal, itu dampak terhadap komunitas, kemudian terhadap culture, terhadap lingkungan. Bisa kalian baca ya. Ini kondisi idealnya. Nah, ketika ada dampak-dampak yang sebenarnya benefitnya ini ya, dari ekoturisme ini yang idealnya seperti ini, tapi kemudian ada satu atau dua hal yang ternyata tidak terlaksana dengan baik, maka kita perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Kita harus ingat bahwa lingkungan kita, entah itu alam, sosial budaya masyarakat kita, gitu ya, terus kemudian ekonomi kita, itu punya daya dukung yang terbatas. Ketika kita memberikan pengembangan secara lebih terhadap kawasan, itu akan akan istilahnya kalau secara kasarannya ya, otak manusia itu punya ada keterbatasannya. Ketika dijejali terus-menerus, bisa dibayangkan kan ya, secara kasarannya, secara gampangnya, bagaimana dampak yang ditimbulkan. Sama, ketika sebuah area wisata kita kembangkan, itu sebenarnya punya carry capacity-nya, punya daya dukungnya yang terbatas. Ketika kita memberikan eksplorasi melebihi kapasitasnya, ya tunggu saja kerusakannya. Intinya seperti itu. Ini juga ketika kita mengembangkan sebuah kawasan, misalnya pesisir gitu ya, itu kita harus melihat area mana yang bisa kita kembangkan. Ketika kita bergerak lebih dari sesuatu yang seharusnya kita kembangkan, ya kita tunggu saja dengan kerusakan. Karena seperti saya sudah pernah mengajarkan ke kalian ya di mata kuliah TAMA, ketika kalian mau bereksplorasi rancangan di sebuah kawasan yang karakternya konservasi, maka pelajari dulu areanya
yang boleh dikembangkan atau area yang ketika kalian kembangkan itu tidak merusak kawasan di sekitarnya, itu yang mana? Ya. Itu maka kemudian ketika sudah ketemu itu, ya kalian bergeraklah atau bereksplorasilah di kawasan inti tersebut. Jangan ke area-area di luar kawasan itu sampai menjelajah ke area konservasi. Jadi tetapkanlah kawasan pengembangan wisata itu yang tidak merusak lingkungan, itu yang areanya di batas mana, seperti itu ya. Ini beberapa tulisan yang bisa kalian pelajari. Jadi mungkin kalian sudah pernah saya jelaskan ya terkait dengan misalnya kawasan mangrove. Ini sudah pernah saya bahas mungkin ya. Jadi ketika Anda ingin mengembangkan kawasan mangrove sebagai area wisata, kalian harus mempelajari bagaimana karakter hewan yang ada di sana. Seperti itu. Kemudian karakter mangrove itu sendiri, gitu ya. Kehidupan ekosistem yang ada di sana itu apa saja. Terus kapan mereka bertelurnya, kapan mereka meninggalkan sarangnya, seperti itu. Bisa jadi sampai kalian pelajari sehingga ketika merancang sebuah kawasan itu tidak membawa dampak negatif bagi kawasan tersebut. Contohnya ketika mungkin mau mengadakan konser jazz di area mangrove, tapi tidak melihat karakter hewan-hewan di sekitar mangrove itu seperti apa. Nah, ini banyak sekali dari NGO pemerhati lingkungan ya, akhirnya memberikan tulisan cercaan terhadap kegiatan ini karena dianggap mengganggu ekosistem yang ada di sana. Ketika kalian membangun juga layaknya tidak merusak itu dengan melakukan riset dulu terhadap ekosistem yang ada di sana. Kapan kalian boleh membangun kawasan itu? Terus sampai sebatas mana kalian boleh membangun? Maka tentukan dulu area konservasinya di mana, area budidayanya di mana. Oh, area budidaya di sini, gitu ya. Titik A. Oh, berarti saya tidak boleh membangun, istilahnya melebarkan fasilitas sarana-prasarana saya di luar area budidaya ini. Jadi tidak boleh sampai ke area konservasi. Gitu ya. Ya, ini tugas minggu ini. Jadi tolong diperhatikan ya. Silakan kalian membuat sebuah paper terkait dengan membandingkan ya ekoturisme yang ada di Indonesia dan luar negeri. Kemudian buatlah ringkasan papernya. Kemudian minggu depan saya ingin melihat kalian presentasi dari ringkasan paper itu. Jadi bikin papernya, kemudian bikin presentasinya ya, materi presentasinya. Jadinya apa? Membandingkan antara ekoturisme yang ada di Indonesia dan luar negeri. Misalnya ekoturisme yang ada di Thailand, misalnya sudah berhasil, itu seperti apa? Atraksi apa yang mereka tawarkan? Manajemennya seperti apa? Gitu ya, pelakunya siapa? Kemudian keterlaksanaannya bagaimana? Ada nggak yang kalian kritisi dari berdasarkan teori yang ada? Oh, ternyata di sana itu ekoturismenya sangat berkembang sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar sehingga tumbuh ekoturisme baru. Kemudian ada nggak sesuatu yang bisa kalian kritisi dari pelaksanaan ekoturisme yang ada di sana? Kemudian bandingkan dengan yang ada di Indonesia, gitu ya, misalnya kawasan mana, entah itu PPLH Seloliman kah atau Kaliandra kah. Misalnya ada yang pernah ke PPLH Seloliman atau Kaliandra?
Halo. Halo. Ya. Masih dengarkan saya kan Pak ya? Ojo turu sih lo ya. Masih Bu. Oke. Jadi ekoturism yang ada, misalnya karakternya yang sama-sama Indonesia saja ya. Saya membandingkan misalnya Kaliandra sama PPLH. Pelaku wisatanya itu beda. Kemudian akhirnya keluarannya di desainnya itu juga berbeda, gitu ya. Karena kepemilikannya beda, walaupun sama-sama brandingnya itu kata besarnya ekoturism, tapi ternyata aplikasinya di lapangan itu beda gitu ya. Sampai kebangunannya juga berbeda, gitu. Jadi kalau di PPLH itu masih kerasa alamnya, kemudian eksploitasi terhadap alamnya itu sangat memperhatikan bentukan bangunannya juga, itu sangat memperhatikan terhadap konturnya, seperti itu ya. Terus kemudian paket wisatanya itu juga pengemasannya itu masih sangat ya masih dalam jalur ekoturisme yang sebenarnya lah. Tapi kemudian ketika Kaliandra ada faktor ekonomi masuk di sana gitu ya, maka kemudian ada ketika kalian melihat ya, saya nggak langsung menjudge, oh ini menyalahi gitu nggak, tapi coba kritisi, bisa kalian kritisi dari parameter-parameter ekoturism, karena ada sesuatu yang seharusnya tidak seperti itu gitu ya, itu terlaksana di kalian belajar beberapa hal ternyata sudah sedikit bergeser gitulah di kalian ya, itu masih sama-sama di Indonesia gitu ya. Jadi kalian silahkan apa sih yang bisa kalian pelajari, kenapa itu menarik ya, di luar itu apa saja pakai wisatanya, bagaimana cara mereka mengemas paket itu, silahkan dipelajari ya. Ini sistematika tugasnya, papernya itu ada pendahuluan, jelaskan fungsi ekoturism, kemudian alasan pemilihan objek, kenapa ada di situ, tujuan pembahasan, profil objek, terus kemudian konsep pengembangan, kemudian atraksi yang ditawarkan itu apa saja, kemudian lakukan review terkait dengan keterlaksanaan ekoturism yang ada di luar itu dengan yang ada di Nusantara. Mungkin kalian akan banyak mereview yang ada di Nusantara gitu ya. Oh kurang begini jika dibandingkan dengan yang luar bisa begini. Kenapa kita tidak bisa begini? Seharusnya begini gitu ya. Oke, simpulan terakhirnya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan silakan. Jasmine. Oke, silakan Jasmine. Untuk tugasnya itu nanti satu orang berarti nggak boleh sama. Kelompok Jasmine. Oh kelompok, iya mohon maaf. Silakan dibentuk kelompoknya ya. Ya. Ada lagi yang lain silakan. Bu, izin menanyakan Bu. Kelompoknya berapa orang ya Bu? Ini satu kelas berapa orang? 25? Berapa? 28 Bu. 28 Bu. Waduh. Haram. 28 orang Bu. 28. Kalau misalnya 4 orang berarti berapa? 7 kelompok. Iya. Banyak ya. Ya. Silakan dibikin masing-masing 4 orang. Jadi akan ada 7 kelompok. Mungkin nanti tidak semuanya minggu depan, ada minggu depan berikutnya ya. Itu nanti bisa kita bahas tidak di satu hari. Tapi ya selesaikanlah semuanya. Saya harap minggu depan itu ya. Dan sudah selesai semua. 4 kelompok berat gak, Red? Belum dicoba. Belum dicoba. Terus nanti kalau sudah dicoba berat berubah jadi 5 orang atau 6 orang atau 7 orang ya. Insya Allah. Kalau bisa Bu. 4 orang Syarifah. Berat enggak? Insya Allah. Enggak Bu. Insya Allah. 4 orang. Bismillah.
Tugas SPA udah banyak belum? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah dimulai. Sangat banyak, Bu. Sudah banyak ya? Sudah banyak. Sangat banyak, Bu. Oke. Mohon keringanannya, Bu. Oke, ya wes, inilah Rek. Yang penting itu kalian belajar gitu loh, ya. Saya itu kalau misalnya satu kelompok 10 orang, saya yakin yang lainnya itu nggak belajar, yang belajar cuma 2 orang gitu loh. Benar, Bu. Nah, saya nggak pengen kayak gitu. Makanya saya buat kelompok kecil, 4 orang. Bisa. Gitu. Terus kalau memang minggu depan itu berat, ya wes 2 minggu lagi ya gak apa-apa. Tapi sekali lagi, biasanya walaupun tugasnya itu mau 2 minggu, 3 minggu, atau 2 hari, ya itu sama aja gitu ya. Kerjainnya ya H-1, saya yakin. Benar. Iya gitulah. Oke ya. Iya. Jadi berkelompok 4 orang aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Enggak, Pak, dicilin. Jadi sudah paham ya, yang namanya ekoturisme itu tidak melulu menawarkan atraksi berupa alam saja, tapi terkait dengan budaya, sejarah, itu bisa kita jadikan sebuah atraksi wisata dalam ekoturisme. Baik. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Aku saya mau bertanya. Oke, Ewin. Gini Bu, kan sempro saya itu ambil sejarah kan di situ Bu. Sebentar, kurang jelas. Ya. Saya kan sempronya mau ambil tentang sejarah pengembangan kawasan yang ada candinya gitu Bu. Nah, Terus? itu candinya itu lahannya kecil Bu dan dikelilingi sama rumah warga. Nah, gimana saya ini bisa memanfaatkan gitu Bu? Rumah warganya ini kan nggak mungkin saya gusur kan ya Bu ya. Bagaimana saya ini bisa memanfaatkan dan juga supaya nanti ya bisa itu wisatanya bisa jalan. Oke, jadi agak kurang jelas ya. Mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut. Tapi gini, Win. Jadi pada prinsipnya kawasan candi itu kan kawasan heritage. Ya. Gitu kan ya. Ada kawasan inti, penunjang, itu kan ya sekitarnya. Kamu harus dapat dulu kawasan inti dari candi itu. Kamu bisa dapat dari BCP ya, Badan Pemelihara Cagar Budaya. Ini candi mana? Lokasinya di mana? Di Sidoarjo Bu, Candi Pari. Oke, berarti kamu datang ke Dinas Wisata atau ke Mojokerto ya, yang ada di pinggir jalan utama itu loh, balai BPCB ya kalau nggak salah. Saya nggak lupa kepanjangannya. Jadi mana area inti yang tidak boleh di otak-atik, mana yang area konservasi. Kamu tidak boleh bikin sesuatu atau membangun sesuatu, merubah sesuatu yang di kawasan inti itu. Jadi area mana yang kamu area penunjangnya atau kawasan sekundernya itu ada di mana. Nah, kamu bisa berolah terkait dengan misalnya pengadaan fasilitas itu ada di area penunjang itu tadi. Itu ya. Jadi kamu harus dapat dulu data kawasan intinya di mana yang harus dikonservasi itu. Kenapa sih kita harus tahu? Karena kalau kawasan heritage, ketika kita membangun di sana itu takutnya merubah posisi atau ada sesuatu yang terganggu terkait dengan lingkungan, misalnya fondasi kita itu ternyata merubah karakter atau berdampak secara morfologi tanahnya dan lain sebagainya lah.
di sekitar Candi Pari itu. Itu ya, intinya seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Halo, sudah? Sudah sepertinya, Bu. Oke. Sudah Ya. kayaknya, Bu. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau panjang lebar gitu ya, karena tadi harus saya mempresentasikan dulu yang materi minggu pertama saya. Nanti materi akan saya share di classroom ya, atau di grup saja. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri ke sana dengan pada hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Alhamdulillah. Ya, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu Arbi. Terima kasih Bu Arbi. Terima kasih. Bu Arbi. Sama-sama. Sama-sama. Cepat, Ya.